Welcome to podcast urusan kantor, tempat aku, kamu, dan kita semua ngomongin soal business management dan legal compliance serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Wah, itu biasanya jadi opening aku ya. Tapi kali ini sedikit spesial ya, karena untuk episode kali ini, episode di penghujung tahun 2025, kita mau ada sedikit, kita nggak ngebahas mengenai topik gitu ya. Makanya kali ini aku mengundang beberapa narasumber yang kemarin sempat temenin podcast urusan kantor. Halo, siapa aja ini? Halo, aku Reva dari tim Corporate Governance. Halo, Hugo Fernando Felix dari tim Legal and Compliance. Hai, aku Pia dari Finance and Accounting. Thank you ya, udah bersedia. Kita kali ini tuh ya mau ngapain sih? Nggak tahu. Oke, awalnya sih kita mau ucapin terima kasih buat Easy Friends yang sudah menonton atau mendengarkan podcast kita sepanjang episode yang sudah kita posting ya. Jadi kali ini spesialnya adalah kita mau bikin reaction dari jangan fake gitu dong. Loh, mereka udah tahu sebenarnya. Belum mulai ya. Kita mau reaction podcast yang sudah kita tayangkan. Kira-kira ada yang seru apa sih, ataupun ada yang selip ya, ataupun ada yang sebenarnya kita kurang kita gali. Nah, saat ini kita mau bahas ya, kita mau reaction. Bahas sih, sorry ya, kebawaan terus sama podcast urusan kantor. Hari ini nggak ngebahas, tapi kita reaction. Ready? Ready. Kita mulai dari episode. Wow. Ini jadul banget. Wow. Yang ada yang join baru Reva dan aku. Episode 1. Ya, di episode yang akan aku putar ini lokasinya sangat jauh berbeda dengan episode selanjutnya. Seperti apa? Hai, welcome to Easy Talk Podcast by Easy Helps. Tempat aku, kamu, dan kita ngomongin soal business management dan legal compliance serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Bersama dengan saya, Lisa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo. Easy Help itu sebenarnya didirikan tahun 2015. Podcast Ini tuh buruk. Ini siapa yang ambil ya? Aku lupa, kayaknya waktu itu kan yang di kamarnya kan aku ada sama Barbara. teman Barbara, anak Widi sebelumnya. Itu tuh kayaknya kita nggak ada yang ngeh deh kalau dia tuh kameranya nge-blur. Jujur angle-nya kayak sedih banget deh. Iya loh. Emang Siapa sih yang bikin nih? gue tidak diharapkan di sana kayaknya. Kayak kita butuh kameramen waktu itu pada saat itu ya. Ya, jadi Easy Friends ini episode 1 dan 2 itu kita di luar kantor kita. Jadi kita memang spesial, kita sewa studio podcast ya. Ya, seperti itulah tampilannya ya. Jadi dan ternyata blur. Ya nggak apa-apa, semua percobaan pertama. Awal-awal ya. Tapi seru ya lihatnya ya. Kita ngelihat kayak dari ini yang kayak terposting. burem. Ini yang terposting. Oh, Wah itu kacau sih. Wah itu gak ngeh. Itu gak ngeh. buat Easy Friends yang kala itu nonton ataupun nonton episode 2 kita ya, ternyata ada blur dan sepertinya aku tidak diharapkan di sana karena lama-lama kepotong. siapa ya yang edit ya kalau boleh tahu ya? Bukan, belum ada nih. Tim Belum ada. tim editing kita belum ada yang Iya. sekarang. Itu Saya masih pikir ibu ini ya. Oh ya, mohon maaf ya kalaupun ini ya beda. Reva hanya bagian operasionalnya saja. Iya. Kita lanjut ya Easy Friends. ini sebenarnya satu hal yang menjadi plan kita jauh sebelum kondisi pandemi ya. Ini yang terposting. 3 tahun sebelumnya. Tapi Mukanya itu loh nggak kelihatan loh. Astagfirullah. Ekspresinya tuh loh. tapi Senyum sih, tapi senyumnya kayak karena tertutup. ya thank God kita lagi banyak project saat itu, jadi baru hari ini dan kali ini saya diminta oleh kalian ya untuk yuk kita syuting gitu. Ternyata seru juga ya guys. Kayaknya jam-jam segini jam-jam minum kopi deh. Ini bukan Ngomong-ngomong kenapa lu doang yang ada kopinya, gue enggak? Ya, well kalau gue sendiri sih panjang nih kalau ngomongin pembukaan bisnis baru. Jangan panjang-panjang. Mau memulai bisnis baru maupun yang muda.
Ini nggak jualan ya, jualan tumbler, cuma emang ada nama easy help-nya. Iya. Mungkin teman-teman ngelihat ya Iya. baju berbeda. Sebenarnya ini syutingnya hari yang sama, tapi kita bawa wardrobe yang lebih, Iya. gitu untuk memaksimalkan penyewaan studio. Betul. Itu sampai dulu pokoknya bawa baju ganti ya, tolong yang bakal menjadi narasumber dan Episode 1, 2, 3 tuh Berderet. sehari yang Sehari sama. yang Hari yang sama gitu kan. Jadi kita ganti baju. Itu sampai Bu Catherine juga itu ganti baju loh. Nah, itu sebenarnya botol itu dari awal udah ada, cuma baru muncul di episode 3. maupun yang berumur milenial ke atas Ini ngomongin bisnis. bisa banget ya. Kita mulai bisnis gitu. Selama ini kan biasanya kita tahu perjanjian ribet tuh. Nah, ini kita udah akhirnya punya Kantor. Iya, punya ruang meeting di kantor. Ruangan Punya meeting. ruangan sendiri lah gitu kan yang bisa kita manfaatin. Walaupun wallpapernya biru gitu ya. Dan belang, biru dan putih. Nah, ini Pintunya coklat ya? ya kita sekarang Oh, iya. sama seperti Masih sama. gitu. Oke, coba lanjut ya. Ada nih yang namanya perjanjian lisan. Bi, sebenarnya perjanjian lisan itu apa sih? Ya, perjanjian lisan itu ya biasanya itu ditemukan sebenarnya Diajak ngomong sih. di kehidupan masyarakat dahulu Kenapa buka bang gitu ya? Ini bisa dikasih, itu gak dikasih apa namanya bubble, gue diajak gak sih gitu ya? Enggak ya, bukan ya? Atau kan mukanya diedit yang Kalau jadi misalkan lebar gitu dahulu loh. seberapa dari tahun 90 80 biasanya itu di ujungan Itu otaknya dia itu ya. Diskon mulai dari 50%, Diskon ya? potongan langsung 10.000 dan diskon sampai dengan 1,2 juta di Shopee. Mukanya subtitle banget ya. Apa namanya? Berlaku itu perjanjian lisan itu. Berarti perjanjian lisan itu adalah perjanjian yang diucapkan itu ada kesepakatan tapi secara lisan aja. Ini gue mau wawancarai anak-anak yang legal. harus kita tahu adalah syarat Ya, sah perjanjian. Ya, Syarat sahnya Nah, perjanjian. itu tuh. Oke. Apa tuh? Kalau dari KUH Perdata ya, kita ambil KUH Perdata. ceritanya ada di serius. pasal 1320 Pasal 13 Harus 20. itu fundamental harus. Fundamental tuh gini. Ada beberapa jenis atau beberapa macam, ini ada beberapa macamnya ganti. guys itu laporan keuangan di perusahaan itu. Ya, laporan Lagi keuangan duduk. sih normalnya ya ada yang namanya neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, sama arus kas. Nah, Ini pertama kali juga Bu Stella ya kan? Iya. Kita wawancara ya, kita ajak ngobrol. Sebenarnya kalau kalian nggak tahu ya, behind the scene-nya dia agak-agak ini loh, grogi loh sebenarnya, grogi gitu kan. Terus kita nggak dugem ya, walaupun ada kerlip-kerlip, tapi ya memang agak kaku jadinya ya. Maaf ya Bu Stella ya, tapi emang terlihat sangat kaku ya Anda ya. sebenarnya adalah yang paling penting, perlu banget. Kalau enggak kita bisa salah step, atau kalau enggak kita Serius. jadi nggak tahu tujuan kita ke depan sebenarnya apa sih. Iya, kita cuma jualan doang. Keuntungan kita ada nggak sih? Kadang ada yang udah running aja dulu, Iya, gitu. running Nanti aja pas, dulu. pas dilihat laporannya, wah ternyata boncos. Iya, biasa pengusaha kayak gitu tuh. Apa sih accounting itu? Apa itu akuntansi? Akuntansi itu adalah seni mencatat, tapi tentu saja disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Serius. Karena Serius Masuk yang apa di bawah tangan itu ya, di bawah meja, iya bukan meja. di bawah meja, di bawah tangan. Kayak Mungkin kayak bukan. ini ya, nikah di bawah tangan gitu ya, sama ya berlakunya. Beda. Oh beda, oke. agak mancing ya Sebenarnya Bun. lebih pesan-pesannya kepada pemuda-pemuda yang mau usaha sama Oh, teman-teman ya. ya. Ini banyak. Banyak bener. Banyak. Karena biasanya Gen Z kan dia mau usaha dengan teman-teman. Satu sisi dia oke lah, dia cuma bicara-bicara saja nanti keuntungan gimana segala macam, tapi tanpa adanya kesepakatan yang tertulis. Nah, endingnya apa? Endingnya berantem, ribut segala macam. Nah, Tapi jadinya ini bener lebih sih. baiknya kalau Ini aku udah mau usaha sama teman setuju udah sih. tahu Dan ini nantinya perusahaan proses ini tuh bisnis seperti apa. Bagus banget, emang sebenarnya ngebantu banget karena
kan banyak ya kita kayak Teman. siapa tahu temen nih kayak kita kayak asik nih Bikin gitu. usaha nih gitu Bikin kan. usaha yuk gitu kan. Tapi terus akhirnya karena tidak dibicarakan menjelas terus akhirnya jadi selek lah ya jadi gitu. selek Kan. Ya kan bener kan Pak? Betul sekali. Walaupun kita friend, Dari walaupun kita sisi- family. Betul. Mau teman atau kawan, kalau udah ada duit, Hah? selesai semua. Selesai. Makanya Iya benar. penting ini apa namanya episode kali ini emang apa namanya penting Penting banget banget. insight Penting buat banget. Easy Friends gitu Karena ya. relate banget sama ya kita hari-hari lah ya gitu Iya. yang namanya masih muda-muda Muda-muda masih malah penasaran ya Dan pengen apa? coba yuk gitu. Coba apa namanya keris banget gitu kan? Iya. Yang ini nggak boleh ketinggalan gitu. Iya, Jangan- betul. Apa? Bikinlah perjanjian kerjasamanya. Bikinlah akta pendirian. Misalkan bikin perusahaan, bikin perjanjian pemegang sahamnya seperti apa, seperti itu. Jadi harus ada yang tertulis bagaimana pendapatannya, bagaimana nantinya ya keuntungannya Bikin diberikan ke perusahaan apa? kita ambil haknya sebagai Kayaknya mau bikin yang banyak ownernya sih. seperti apa. Bukan bikin buat diri sendiri. Internal audit itu bukan sesuatu yang ditakuti karena internal audit itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih ke upaya strategis supaya perusahaan itu sistem manajemennya lebih baik ya, tetap efisien dan juga tetap ada kepatuhan terhadap Kelihatan kan groginya. Iya nggak tahu mau lihat kemana Dan dia sangat textbook. Iya. Sangat textbook saudara-saudara. Ya, mohon maaf ya kelepasan nih. Reva ya waktu itu sangat textbook. Dikembangkan. Behind the scene ada kayaknya kita berapa kali tag kayaknya iya. deh gue lupa Boleh. udah. Ini dulu yang diomongin belum ke situ. Gitu. Saking groginya, Iya, namanya juga grogi. First time. regulasi mungkin dan juga terhadap setiap kebijakan sudah dilakukan jadi lebih terarah untuk implementasinya dan tentunya lebih aman, bisa kan? Jangan lupa bahwa perusahaan yang sehat itu tuh bukan perusahaan yang bebas dari audit. Yang nggak pernah diaudit maksudnya. Iya, yang nggak pernah diaudit. Jadi sebaiknya lakukan audit di perusahaan kalian, karena perusahaan yang sehat itu perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil auditnya itu untuk terus berkembang. Seru kali ya jadi konsultan gitu. Konsultan kerjanya apa sih gitu ya. Makanya kali ini kita mau sedikit sharing supaya kamu jadi bahan pikiran nih. Kayaknya aku mau jadi konsultan atau malah jadi terpikir 2 kali, 3 kali. Sekarang tim business development karena Didi soalnya. iya seperti episode kita kali ini strategi business development biar klien nengok sekali nolak. Waktu itu bukan Mario Apa kan? mengkilat? Waktu itu kan Vina yang edit. Karena dia yang edit. Kalau dia ngedit. Maaf ya. Itu kita lagi selong ya kan? Apa mengkilat itu kulitnya? Sedangkan gue Jadi hari ini kita ngobrol santai aja ya Vin ya. Oh, mohon maaf. Terus disiapkan apa aja sebelum kita datang ke exhibition, biasanya yang paling penting adalah kartu nama ya, atau kalau Easy Friend perusahaannya punya pamflet itu boleh banget masih ya, dibawa, tapi yang paling penting adalah kalian harus bawa bahasa Gen sih. karena aku tidak begitu paham, jadi aku membawa yang lebih paham dari saya. Lengkapnya apa aja? Kenapa bukan ya? Kalau lingkupnya apa aja sih sebenarnya untuk ya legal due diligence ini? Sebagai pelaku usaha, beli dulu deh gitu ya, nanti periksanya setelah udah beli, akhirnya Ya, rugi sendiri gitu. lebih baik kita melakukan legal due diligence dulu sebelum kita beli atau ya banyak ya tujuan legal due diligence bukan hanya pengambil alih atau posisi tapi merger juga, misalnya terkait dengan Merger, ya. adanya joint venture juga, Joint venture juga. itu kan untuk menilai partner kita. Iya gitu, kayak tadi ya. Easy Friends ini Abi bukan karena dia grogi, tapi memang apa yang mau diomongin Iya. semua Iya, Ada karena yang- memang topiknya juga lumayan ya. Tapi kan soal LDD panjang LDD memang. ya, Betul. panjang dan berat ya. Gimana Bapak ngerjain LDD? Yang ngerjain LDD ketika Emang capek banget. Iya. ketika ngerjain LDD iya ngerjain, tapi ketika menjelaskan semuanya info ada di Wah. sini dia keluarkan ya begitu ini.
Baru pertama lihat. Mood duluan apa mau? Baru nonton pertama kali sih yang bagian ini. Tadi ya, biar kita tahu Dan ini termasuk yang yang ada kerjasama banyak ini sehat viewersnya sih. loh, karena Gitu. mungkin Karena karena kita mau LD ya. bisnisnya Iya. panjang. Betul. Reva gimana? Kita bertiga. Kalau gue sih bertahan ya. Ini ceritanya katanya milenial dan Gen Z. Iya. Mesti Ini banyak milenial. pikir karena kan satu cicilan, kebutuhan hidup. Terus udah gitu nanti kalau pasti ada dong momen-momen kita pengen makan enak di weekend. Topik ini mengenai in this economy, tentang gimana kita walaupun tempatnya toxic, kita mendingan resign aja atau kita bertahan. Ini kita bikin bertiga POV, Vina itu sebagai yang Gen Z, ya, Reva itu sebagai yang milenial. Gimana yang Gen Z? Yang penting keluar aja, gitu kan? Umumnya gitu. Ini juga termasuk yang banyak viewersnya karena mungkin nonton kita Gen Z kali ya. Minimal tuh apa ya, masih dapat gaji lah, kasar ngomongnya gitu. Apa ya? Udah nanti sakit mental, iya, sakit mental, sakit fisik juga kan kita Bukan kayak juga produktif ya. Iya. Sendiri kayaknya di Reva. Akhirnya sih juga. Bisa tetap healing nggak kak? Enggak. Mungkin dari teman-teman Vina atau Reva punya tips gak buat Easy Friends supaya nih menyiasati kondisi teman-teman yang dari galau lagi dalam proses cabut atau enggak, bertahan atau enggak. Ada gak tips buat teman-teman Easy Friends? panjang ya. Vina tuh di tengah udah cuman Jadi kayak ngomongnya milenial emang udah panjang-panjang kali ya. Gimana mungkin? Kalau Vina gimana? Vacation sih kak. Di episode kali ini aku ditemani oleh singkat. Vacation singkat. Emang pemikiran kami yang Gen Z ini lebih ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Nah, yang ini Vacation langsung. oleh tim dari Easy House yang baru pertama kali ikutan sama kita. Silakan, siapa nih? Oke, halo, aku Tami. Madam banget. Kita ajak dia untuk mengibarkan bendera ya. Kalau ini Dirgahayu Indonesia ke-80 bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Hey, oke. Hari gini pasti semua akan hektik dengan pekerjaan kita, tapi bagaimana kita bisa menghandle itu supaya hati kita tetap tenang ya kan, kita tetap bisa tadi work life balance kita juga masih tercapai gitu ya. Nah, semoga tipsnya dari Tami nih ya bisa juga jadi apa namanya, bisa dipakai juga nih sama Easy Friends. Siapa tahu mereka lagi apa yang harus aku lakukan, terus tonton podcast kita Jadi wow, harus ngapain kalau burnout? wah gitu ya. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Kita udah berapa dekade ya kita nggak ketemu? kita udah lama sekali ya, akhirnya kita punya kesempatan ngobrol lagi sama Bu Stella. Kenapa baru kali ini? Karena apakah perusahaan yang mau dibeli itu sehat secara hukum dan juga secara finansialnya ya Bu ya. Makanya untuk mengetahui itu perlu dilakukan due diligence. Perlu banget. ya. Aku mau kasih ini juga pengalaman ya, waktu itu pernah ada juga sih klien yang datang ke kita, tiba-tiba dia ngomong, iya nih kita udah beli perusahaannya ternyata begini. Dan akhirnya ketahuan di belakangan, mereka minta kita tolong dong cari tahu sebelum-sebelumnya seperti apa sih transaksinya, kenapa bisa jadi seperti ini. Jadi kita jatuhnya audit tuh. Iya ya, Kita berarti udah audit mundur. sebenarnya dia udah beli. Udah beli. Jadi ya memang juga pas kali ini ya tim legal sama tim finance gabung tuh ya, karena ada M&A, jadi nggak cuma LDD, FD juga. Iya. Gitu. Makanya kita culik Bu Stella untuk ngomongin ini. Mereka ketahuan di belakangan, mereka minta kita tolong dong cari tahu sebelum-sebelumnya seperti apa sih transaksinya, kenapa bisa jadi seperti ini. Jadi kita jatuhnya audit tuh. Iya ya, Kita berarti mau udah audit mundur. sebenarnya dia udah beli. Udah beli. Mundur baru kita kasih tahu. Oh, ibu ini pernah begini. Nengok hilang. Aduh. Keren banget. Indonesia ini udah ngeluarin undang-undang Waduh. perlindungan Kenal data nih. pribadi. Oke. Nah, itu undang-undangnya itu ada di nomor
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, di undang-undang tersebut juga ada menjelaskan mengenai apa sih definisinya data pribadi itu tuh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, ini salah satu episode yang terpanjang ya, karena kita ngomongin data pribadi, which is itu banyak definisinya, terus pasal-pasalnya ya dengan Bapak ini ya kan, banyak ya. Satu yang harus diingat, pasti textbook. Ya, lah ini memang textbook karena dia ya kali hafal undang-undang ya kan. Luar biasa kalau saya menghafal semuanya gitu ya kan. Terus kalau EasyFan lihat, udah berbeda nih belakangnya gitu ya. Nih Mario sudah mengganti background kita dengan ya seperti itu. Sebelumnya tuh pakai TV ya. Nah, ini tim editing kita nih ya, si Mario ya udah ngerubah konsep lagi dengan menggunakan ini nanti akan ada kali ya. Oh ada. Jadi sebenarnya ini kaca ya, gitu ya. Cuma dibikin jadi judul kita. Nggak green screen, ini masih putih. Nanti ya next kita dibikin green kayaknya. Dibikin green gitu. Jadi ya wajar textbook karena ini soal undang-undang. Menarik tapi karena banyak banget kita ngomongin data pribadi sepanjang tahun ini. Kedua itu adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non elektronik. Bahas yang ini ya. Panjang ya? Jadi privacy atau oversharing. Jadi ini sebenarnya dia nggak usah antara. Sebenarnya judulnya nggak usah pakai antara. Data pribadi, privacy dan oversharing. Terlalu berbeda antara ya. Judulnya harus kita ganti. Baik, untuk mungkin jadi agak kadang ya, lebih sedikit kayaknya sharingnya buat ke depannya. Iya. Jadi kenapa tadi dipercepat ya? Karena memang pada saat itu Hugo ini lagi sharing pengalaman dia. Sekitar cerita 30 menit sendiri. Juga penipuan itu menggunakan undang-undang buat menjebak ya calon targetnya gitu ya. Iya. Kenakan project assistant untuk project finance and accounting. Oh ya, ini episode terakhir kita ya. Iya. Dari project assistant bagian finance and accounting. Hai. Ya, akhirnya ya mencoba ya. Wow. Sekali ya, kali banget nih. Jangan grogi ya. Kalau grogi nanti kita cut, kita bisa ulang lagi. Bisa-bisanya lu masukin lagi. Lu bilang kan kalau grogi kita cut, kita ulang lagi. Dan itu dimasukin. Ini kan udah hasil podcast kan? Bisa-bisanya dia masukin dong. Nah, di sini ada masalahnya. Tahu kan kalau tren cashless itu ada sisi lainnya. Kalau dari Via, ya kira-kira EasyFriends perlu tahu nih apa sih sisi lainnya dari tren cashless itu? Tren cashless yang perlu EasyFriends ketahui itu kita tuh di era yang duit nggak berasa keluar, ya kan? Nah, bener-bener kayak apa namanya udah ada QR code, tinggal scan, bayar. Berapa ya? Di aplikasi udah ada QR code juga, langsung swipe gitu kan, oh udah kebayar. Atau nggak ya udah masuk ke transaksi. Ya, Via ini seperti Reva ini awal, sangat textbook ya. Apa yang tulis itu dia baca, padahal kan belum ke situ gitu ya. Namanya juga pertama. Pertama. Jadi begitulah QR code-nya bisa di swipe. Tinggal ada apa namanya pilihan bayar pay later, kelar langsung terbayar. Ya, kira-kira udah 15 episode ya di podcast yang udah Easy Help tayangkan di YouTube dan juga di Spotify, mungkin kalau ada EasyFriends yang mendengarkan gitu kan. Ya dari aku pribadi sih semoga apa yang kita share itu ya bisa mungkin relate dan bisa jadi ya, informasi baru ataupun nanti bisa jadi solution ya buat EasyFriends yang mungkin
dia dari topik-topik yang kita bawain tuh ya, oh bisa nih kita terapkan di kerjaan gue gitu ya. Nah menurut Reva sendiri dari podcast-podcast yang udah kita tayangkan gimana? Seru sih, terus topik yang kita angkat itu kan nggak tahu ya, kalau aku sih merasa topik yang kita angkat tuh yang memang kita sendiri as a consultant itu kita kerjain gitu. Jadi memang dari yang pengalaman kita juga sebenarnya yang memang, dan kenapa kita rasa itu penting untuk kita angkat, untuk kita bahas gitu. Jadi sharing juga nih, sharing knowledge juga gitu ke teman-teman. That's why ya nggak terlalu berat, tapi yang biasanya terjadi juga di teman-teman Easy Friends gitu ya. Kalau dari Hugo? Kalau dari sisi konsultannya itu udah luar biasa, udah dijawab lah sama Kak Reva. Nah, kalau dari saya, editing kita dari yang pertama sampai 15 makin bagus. Ini untuk yang di behind the camera itu guys, Itulah, yang nongol itu. Gak mau muncul kamu. Iya. Ini jangan dikat ya. Nah, kamu gak mau muncul. Oke. Malu banget. Dia malu banget guys. Ya. Tapi emang ya itu berkembang lah. Berkembang. Secara editing semua luar biasa. Kalau dari Via? Kalau dari aku, kalau aduh, nggak apa-apa, lanjut aja. Lihat sebentar ya. Kalau dia ngomong kenapa lo ketawa? Oke, lanjut aja. kalau dari Via, ngelihat episode per episode gitu kan, ada hal-hal yang baik lah yang disampaikan dari Easy Help untuk di podcast ini. Iya, dan itu yang udah ditayangin. Gimana behind the scene-nya, berapa kali take-nya. Nah, itu yang lebih seru lagi sebenarnya gitu kan. Tapi itu bisa 3 hari ya. Enggak 15 menit gitu sih. Nggak mau nyampaikan sesuatu, Mar? Dia dari belakang. Oke ya. Ya, kali ini juga sekaligus mungkin saat ini ya podcast kita sampai 15 episode dulu. Thank you banget buat Easy Friends sudah nonton juga mendengarkan. Nanti kita lihat lagi. Bentar lagi kita 2026 nih. Pergantian tahun nih. Pergantian tahun, program apa lagi sih yang bakal dimunculin sama Easy Helps gitu ya? Apakah another podcast, another episode? Nah, jangan lupa tonton episode kita yang podcast kali ini ya. Jangan lupa juga komen, mungkin ada ide-ide kasih ke kita ya, dan juga jangan lupa subscribe juga di channel kita dan juga share, dan tadi bisa DM kita, ngobrolin ini dong gitu ya. Siapa tahu betul banget, di tahun yang baru ya 2026 kita bisa lebih baik lagi ya untuk program-program yang bisa untuk sharing ke Easy Friends semuanya. Gitu. Itu sih penutup dari aku ya. Kalau kalian ada lagi buat Easy Friends? Selamat Natal, Tahun Baru. Betul. Dari Eva? Selamat Natal dan Tahun Baru juga. Ikutin aja. Dari Via? Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, dan jangan lupa kita punya website di easyhelp.co.id dan juga kita punya Instagram di easyhelp.id. Oke, aku Alisa Carla. Aku Reva. Hugo Fernando Felix. Via. Sampai jumpa. Thank you.